Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang ya kita sudah kembali lagi di sekolah minggu hari ini. Kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menyertai sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi kami mau memuji Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, Kak Vivi mau tanya, siapa yang di sini lagi bersuka cita? Wah, banyak ya. Kak Vivi juga lagi bersuka cita, lagi bergembira, karena ini adalah harinya Tuhan ya. Kita mau pujikan, hari ini kurasa bahagia. Bisa berkumpul bersama-sama saat ini, tapi kita masih tetap bisa bersama ya, bersaudara dimanapun kalian, di rumah kalian masing-masing, tapi kita tetap bisa bersaudara di dalam Tuhan. Oke, kita mau angkat satu pujian lagi. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut dan tak cemburu. Kasih itu mengerti, kasih
mengasihi, memberi, dan tidak mencari kekurangan orang lain. Oke? Dan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan uangnya, bisa ditaruh di amplop. Kemudian nanti kalau orang tua datang ke gereja untuk beribadah bisa dititipkan ke kakak-kakak sekolahnya. Kita akan pujikan satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Halo,
selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di sekolah minggu kita hari ini. Nah, sebelum Kak Agnes mau membagikan firman Tuhan, Kak Agnes mau tanya, siapa yang di sini pernah merasa putus asa atau merasa stres gitu ya? Karena misalnya Yoela disuruh menghafal warna-warna sama ibu tapi nggak hafal-hafal, atau misalnya Chico disuruh belajar menulis angka 1 sampai 10 tapi nggak bisa-bisa, salah terus. Lama-lama akhirnya jengkel, sebel, stres gitu ya, putus asa. Aku ini kok nggak bisa-bisa sih, kenapa ya? Pernah nggak? Iya, pasti semua yang di sini pernah merasakannya ya. Sama, karena dulu waktu kecil juga pernah merasa putus asa gitu. Disuruh belajar baca, susah, sulit. Tapi Kak Agnes tetap belajar. Supaya apa? Supaya Kak Agnes jadi orang yang pintar, bisa naik kelas. Nah, hari ini Kak Agnes mau bercerita tentang seorang bapak yang diuji sama Tuhan, yang diuji sama Allah. Apakah benar si bapak ini setia, masih taat kepada Tuhan? Sampai bapak ini merasa putus asa ya, sedih, takut, macam-macam deh rasanya. Yuk kita dengarkan. Nah, suatu hari Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Bapak Abraham sangat banyak, sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Ayo, siapa yang bisa menghitung bintang di langit? Atau siapa yang bisa menghitung pasir di laut? Nggak ada ya, karena banyak, susah dihitung. Nah, Abraham itu menunggu janjinya Tuhan selama 25 tahun. Karena apa? Karena Bapak Abraham ini belum mempunyai anak, satu pun belum punya. Sampai Bapak Abraham ini berumur 100 tahun. Bapak Abraham ini menunggu sambil bertanya-tanya, kira-kira apa benar keturunanku sebanyak bintang di langit? Satu anak pun aku belum punya. Gitu ya. Nah, ketika Ibu Sarah, istri Bapak Abraham ini tadi, umurnya 90 tahun. Tua ya, sampai rambutnya putih semua. Tapi Ibu Sarah bisa hamil, bisa mengandung dan mempunyai anak. Nah, anak itu dinamakan Ishak, seorang anak laki-laki. Namanya Ishak. Nah, Ishak ini tumbuh menjadi besar. Ya, sudah besar searka. Ya, sudah besar. Sudah mau SD ya. Lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar imannya Abraham, seberapa besar taatnya Bapak Abraham. Ya, dites. Kira-kira Bapak Abraham ini setia nggak sama Tuhan? Nah, Tuhan menginginkan Ishak dikorbankan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Abraham dan Ishak pergi ke atas Gunung Moria. Ya, pergi sambil bawa kayu-kayu bakar. Ishak sempat bertanya, Bapak, di mana domba yang akan dibakar? Lalu Bapak Abraham ini dengan sedih menjawab, Allah sudah menyediakan di atas nanti. Gitu ya. Nah, Bapak Abraham dan Ishak ini terus berjalan sampai puncaknya gunung ya. Bapak Abraham ini merasa sedih, stres, takut karena
anak satu-satunya harus dikorbankan. Padahal Bapak Abraham ini sudah menunggu lama sekali, sampai rambutnya putih semua, sampai rambutnya beruban semua. Tapi sekarang Tuhan ingin Ishak dikorbankan. Lalu Bapak Abraham menaruh kayu-kayu tadi, ya, ditata di atas mezbah. Lalu Ishak diikat, lalu ditaruh di atas mezbah tadi. Nah, Ishak ini tahu kalau nggak ada domba, tetapi dia yang akan dikorbankan. Ishak tahu, tapi Ishak memilih diam. Bapak Abraham mulai melipat tangannya sambil bawa pisau. Ya, ini mau pisaunya ini ya untuk mengorbankan anaknya. 1, 2. Tiba-tiba Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu. Tuhan berkata bahwa Tuhan hanya ingin tahu apakah Abraham taat pada Tuhan atau tidak. Tuhan hanya ingin menguji kira-kira Bapak Abraham tetap setia sama Tuhan atau enggak. Wah, Abraham sangat senang karena anaknya tadi, siapa namanya? Ya, Ishak selamat. Ishak tidak jadi dikorbankan. Lalu Bapak Abraham segera melepaskan talinya Ishak. Gak jauh dari situ, Tuhan sudah menyediakan domba untuk dikorbankan di atas mezbah sebagai pengganti Ishak tadi. Akhirnya Bapak Abraham mengambil domba tadi untuk dikorbankan di atas mezbah. Nah, sekian cerita dari Kak Agnes. Ya, di sini Kak Agnes cuma mau mengulang di dalam hidupnya kita, hidupnya Yoela, Arka, Sharon, Angeli, Ciko, Kakak, semua pasti akan mengalami kesulitan. Sulit belajar baca, sulit menulis angka, sulit menghafal warna, sulit berhitung, ya. Pasti akan mengalami kesulitan sampai rasanya stres. Aduh, kok susah banget sih, gitu kan. Kenapa susah sekali gitu kan? Tapi percayalah, kita harus tetap taat, kita harus tetap rajin belajar ya. Karena kalau kita rajin belajar, itu sama artinya dengan taat kepada Tuhan. Karena apa? Berarti kita menghargai hidup kita. Kita mau menjadi anak yang pintar, kita mau naik kelas. Nah, dengan apa? Dengan rajin belajar dong. Kalau nggak rajin belajar, nggak mungkin naik kelas ya. Dengan itu, Tuhan pasti senang melihat kita. Karena apa? Kita menghargai hidup kita. Kita mau hidup dengan menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang rajin. Oke? Nah, sekian cerita dari Kak Agnes. Hari ini ada ayat hafalan yang akan dihafalkan sama papa atau sama mama. Nanti Kak Agnes tunggu ya ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di 1 Petrus 5 ayat 7. Ia yang memelihara kamu. Oke. Ayat hafalannya ada di 1 Petrus 5 ayat 7. Ia yang memelihara kamu. Ya adik, percayalah bahwa di setiap keadaan, di setiap situasi, Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai terlunta-lunta, sampai terjatuh ya. Karena Tuhan akan selalu menggendong kita, menggenggam tangan kita. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjagai kami, Engkau selalu memelihara kami, sehingga kami boleh ada saat ini.
Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menggendong dan menuntun tangan kami sehingga hidup kami menjadi lebih baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Jangan pergi-pergi dulu. Kita tetap diam di rumah karena virus COVID belum selesai. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker kalau semisal kita harus keluar. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.